wa ala alihi wa sahbihi an-nur ma ba'du. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita, kekasih kita, pemimpin kita, penolong kita, penyelamat kita, baginda Nabi besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga besarnya dan seluruh sahabatnya, juga para pengikutnya hingga hari kiamat. Yang kita hormati, kita muliakan segenap para sepuh, para orang tua kita, para hujjaj dan pengurus Masjid Jami' Ad-Dhiya Guru Sya'ban. Mudah-mudahan semua Allah beri panjang umur, sehat afiat, dan juga para hadirin hadirat jamaah salat subuh. Mudah-mudahan semua yang hadir bersama Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, dan di keberkahan pagi hari ini Allah kabulkan segala hajatnya, amin. Kalaupun mungkin hari ini menjadi hari akhir di bulan Ramadan tahun ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima setiap amal ibadah kita dan dijadikan penutup Ramadan kita tahun ini menjadi penutup yang indah. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan setiap doa-doa kita. Kita mohon pada Allah, minta pada Allah, mengemis pada Allah, Ramadan tahun ini menjadi pertanda kebaikan buat kita semua. Diangkatnya setiap musibah, diangkatnya setiap bala, setiap wabah, setiap penyakit, dan diangkatnya kesulitan dari umat Nabi Muhammad SAW. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur di pagi hari ini begitu besar anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Tidak lepas, tidak putus kita selalu meminta pada Allah, memohon pada Allah, mengemis pada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat, perlu kita ketahui bahwa di bulan Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini, di mana ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Setelah ayat yang menjelaskan tentang bulan Ramadan, Allah menjelaskan tentang kedekatan antara kita dengan Allah. Ayat tersebut Allah berfirman, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an." Allah Subhanahu wa taala menjadikan satu pertanda ketika kita bertanya di mana Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni, kita bertanya tentang Allah, di mana Allah? Maka Allah menjawab, fa inni qarib, kata Allah. Allah itu sangat dekat. Tandanya ujibu da'wata da'i idza da'an. Di antaranya adalah Allah mengabulkan doa-doa siapapun yang meminta kepada Allah. Siapapun yang memohon kepada Allah, siapapun yang berharap kepada Allah, siapapun yang bersandar kepada Allah, siapapun yang mengemis kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di penghujung Ramadan ini kita minta banyakin doa, ngemis sama Allah buat kita, buat umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, buat keadaan zaman dan lain sebagainya. Terus insyaallah tidak ada yang sia-sia dari doa-doa kita. Sampai Nabi SAW saja dalam satu hadis disebutkan, Nabi itu minta pada Allah, Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan minna hatta la yanqadi wa qad ghafirta lana wa rahimtana wa afautana. Ya Allah, selamatkan saya untuk Ramadan, kata Nabi, dan selamatkan Ramadan saya, kata Nabi. Apa maknanya selamatkan saya untuk Ramadan? Artinya beri umur panjang agar bisa sampai dapetin Ramadan. Dan selamatkan Ramadan saya, artinya apa? Ya Allah, jangan jadikan Ramadan kita sia-sia. Jangan jadikan Ramadan kita ternodai, tapi berilah ya kekuatan untuk bisa beribadah pada Allah. Berilah kesempatan untuk bisa mendekatkan diri pada Allah, dijauhkan dari segala dosa. Ini doanya Nabi Muhammad SAW. Nabi minta kepada Allah kekuatan agar bisa beribadah. Maknanya apa? Nabi selalu memohon, Nabi selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai Nabi berucap hatta la yanqadi. Ya Allah, sampai jangan kau usaikan Ramadan nih. Kayak kita sekarang yang berada di penghujung, kita berdoa minta, ya Allah,
jangan diusaikan Ramadan illa wa qad ghafirta lana wa rahimtana wa afautana, kecuali engkau telah mengampuni kami, merahmati kami, memaafkan kami. Ini doanya Nabi Muhammad SAW. Biar tidak diusaikan Ramadan kecuali sudah diampuni, sudah dirahmati, ya, sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi berdoa minta, ya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayak kita nih penghujung Ramadan, di akhir Ramadan terus minta. Jangan sampai Ramadan kita menjadi sia-sia. Terus mohon, jangan sampai Ramadan kita ya udah begitu aja. Sayang kalau Ramadan kita begitu aja. Ya, seperti tahun-tahun dah lewatin ya puasa, tahun besok puasa, dah begitu doang. Tapi apa, minta sama Allah tidak diusaikan Ramadan kecuali kita diampuni, dirahmati dan juga dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya Nabi mengajarkan kita berdoa. Makanya saya sebut tidak ada yang sia-sia dalam berdoa. Mohon, minta, ngemis, apalagi kita sekarang yang banyak punya masalah, yang punya problema, yang punya kesulitan, yang ada ujian hidupnya, ayo terus doa. Doa apalagi bulan Ramadan. Doa kita insya Allah diijabah. Dzakarul ulama, sampai ada satu ulama menyebutkan 3 waktu di bulan Ramadan yang pasti diijabah doa kita oleh Allah. Pertama waktu sahur tadi. Yang kedua waktu kita merasa benar-benar lapar sama haus. Sama orang kita bukannya doa, kalau lapar haus nulis status dia. Bukannya dia berdoa, dia nulis status, lapar nih, haus nih. Kalau enggak majangnya gambar es cendol. Orang kita. Yang ketiga ketika buka puasa. Makanya buka puasa doanya banyak. Ta'addad riwayat. Riwayatnya banyak. Ada yang baca Allahumma laka sumtu, benar. Ada yang baca dhahabadh dhama abtalatal uruq, benar juga. Ada yang baca Allahumma inni nas'aluka rahmatakal wasi'ah, benar juga. Ada lagi yang baca ya azim anta ilahil azim, benar juga. Nah, hikmahnya apa tuh? Dari banyak doa, memang di waktu buka puasa doa diijabah, jadi dianjurkan kita memang memperbanyak doa. Sampai ta'addad riwayatnya itu macam-macam. Karena memang di waktu tersebut waktu doa diijabah, jadi kita dianjurin banyakin doa. Mohon nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, memang orang ini macam-macam dalam berdoa, ada kadarnya masing-masing. Ada orang yang luar biasa dalam berdoa langsung dikabulin sama Allah, ada. Ini doanya kayak kilat, baru angkat tangan langsung diijabah. Ini doanya orang-orang soleh ini. Ini doa orang-orang yang dipilih sama Allah, doanya kekasih Allah begini. Makanya kita disuruh minta doa sama orang soleh, orang baik, ahli ibadah. Karena bisa jadi doanya dia seperti kilat, cepet. Nah, ada yang kadar doa seminggu baru dikabulin, ada. Ada yang sebulan, ada yang setahun, ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun. Saya kasih contoh. Ada menikah, 2 orang menikah, nggak mungkin 1 orang menikah ya. Ya, kali gitu ada 1 orang menikah pakai kipas angin katanya. Kan nggak mungkin 2 orang menikah nih. Nah, ketika menikah nih, pengantin berdoa, walinya berdoa, wali laki, wali perempuan doain, penghulu yang hadir doain, tamu yang hadir doain biar dapat keturunan. Tapi ada di antara mereka yang bertahun-tahun belum dikasih sama Allah. Ada yang 5 tahun baru dikasih sama Allah. Ada yang 10 tahun. Saya punya sahabat 15 tahun baru dikasih sama Allah. Doanya itu bahasanya 15 tahun. Nah, ini mungkin kadar kenapa doa kita belum diijabah dengan jangka yang lama. Mungkin ada kesalahan, ada kehilafan yang pernah kita lakuin, ada dosa yang menjadi penghalang antara kita dengan doa kita dikabulkan oleh Allah, ada. Nah, makanya jangan pernah putus asa, tetap berdoa aja, tetap berdoa. Dulu Al-Imam Muhammad bin Munkadir, beliau ini pernah mengkisahkan ada satu ulama besar nih, alim, hebat, pergi haji sampai 15 kali. Setelah pergi haji 15 kali, yang ke-16 diajak muridnya ngikut. Ayo ikut yuk pergi haji, ikut pergi haji. Baru pakai baju ihram tuh, dia ucapin labbaik Allahumma labbaik. Tiba-tiba ada suara, la labbaik. Tidak ada panggilan buat kamu. Itu suara kedengeran. Yang dengar bukan cuma gurunya, muridnya dengar.
Kata muridnya, ini nggak salah, guru saya tiap ngomong labbaik Allahumma labbaik ada suara jawaban la labbaik, nggak ada panggilan buat kamu. Ini suara entah dari mana. Terus begitu. Ini muridnya nyimpen aja, pengen nanya, nyimpen sampai selesai amalan haji. Muridnya nggak sabar nanya. Ini mohon maaf Ustadz, mohon maaf guru saya ini dengar setiap Ustadz ngomong la labbaik Allahumma labbaik ada jawaban la labbaik, nggak ada panggilan buat kamu. Ada apa Ustadz? Saya dengar begini nih. Kata Ustadznya cuma nengok bilang, ente baru dengar? Iya, ane udah 15 kali haji dengar, bukan satu kali. Ente baru sekarang. Ane udah 15 kali haji, tiap tahun ane haji ane dengar. Tapi nggak menjadi putus asa buat ane untuk pergi haji. Coba kalau orang kita sekali, baru aja sekali, apa juga belum dikabulin gitu, udah nolak aja, udah nggak mau. Suruh sholat duha, ayo sholat duha biar banyak rezekinya. Pas sholat duha ada sulit, seret rezekinya. Langsung bilang udah enggak, sholat duha nggak manjur. Nah kan begini orang kita, ya mohon maaf, bukan sholat duhanya nggak manjur, kitanya yang nggak manjur, kitanya yang banyak salah. Subhanallah. Tapi apa kata ini ulama bilang, saya nggak pernah putus asa, saya terus minta, saya terus mohon, biar Allah terima amal ibadah saya dengan ketulusannya, dengan keikhlasannya. Haji lagi tahun berikutnya muridnya diajak. Pas haji itu dengan keikhlasan, ketulusan, kekhusyuannya, dia ucapin labbaik Allahumma labbaik. Ada suara panggilan labbaika wa sa'daik, panggilan untukmu dan kebahagiaan untukmu, keselamatan untukmu. Sampai muridnya senyum lihat tuh gurunya. Nggak pernah putus asa. Sama kayak kita juga jangan putus asa. Terus minta, belum sekarang dikabulin. Mungkin doa kita yang besok subuh. Tadi subuh doa kita belum dikabulin nih. Mungkin besok sholat subuh. Mungkin ntar yang sholat duhur doa kita baru dikabulin. Mungkin yang ntar sholat asar. Mungkin yang kita di pasar doa kita dikabulin. Mungkin yang di rumah doa kita baru dikabulin, kita nggak pernah tahu. Tapi jangan pernah berhenti, jangan pernah putus asa. Bahkan sampai di dalam Musnad Al-Imam Ahmad disebutkan, Nabi SAW bersabda, kalau seorang hamba yang berdoa bida'watin, yang berdoa dengan doa dengan syarat keluar dari dua hal. Apa kata Nabi? Tidak mendoakan keburukan untuk orang, nggak doain orang celaka. Yang kedua, nggak mendoakan putus silaturahmi. Nggak doain putus silaturahmi. Ada orang demen sama perempuan, nggak tahu perempuan bini orang, didoain biar cerai. Ini putus silaturahmi nih. Ini doanya kagak bener ini. Ini contoh ya, doanya nggak bener. Ini nggak kata Nabi SAW. Tapi doa yang baik, doa yang tulus, doa yang benar kata Nabi, pasti Allah akan berikan ihda min thalath, salah satu dari tiga. Apa tiga? Yang pertama, kalau nggak Allah kabulin secepatnya, di saat itu juga dikabulin. Kedua, kalau nggak Allah tunda sampai di akhirat nanti. Makanya saya katakan, mohon maaf, kita berdoa mungkin nggak di dunia. Di dunia selama hidup kita ada doa kita yang belum dikabulkan. Nanti di hari kiamat Allah kumpulkan doa-doa kita yang belum dikabulkan. Bahkan mohon maaf, ketika nanti kita berjumpa dengan Allah, ketika membawa dosa kita, kesalahan kita bagaikan gunung menumpuk. Nggak ada yang bisa menebus dosa kita, nggak ada yang bisa ngampunin dosa kita. Ternyata apa? Ada doa-doa selama kita di dunia yang belum dikabulkan oleh Allah untuk menebus tuh dosa-dosa kita tuh. Yang ketiga, kata Nabi SAW, kalau tidak Allah jadikan dengan berkah doanya, Allah jauhkan dia dari musibah. Dijauhin dari penyakit. Itu barakah doa yang disebutkan oleh Nabi Muhammad. Jadi nggak ada yang sia-sia dalam doa. Makanya saya hanya ingin mengajak nih di penghujung doa, apalagi sekarang nih lebih kenceng. Doanya lebih kenceng lagi, udah penghujung Ramadan. Sampai di dalam satu riwayat minta ampunan Allah, wa in lam yaghfirullah fi Ramadan famata. Nih minta ampunan Allah bulan Ramadan. Kalau nggak sekarang dapat ampunan Allah, kapan lagi kita? Yang caranya mudah aja, yang caranya gampang, kita nggak mau dapetin, bagaimana yang susah nanti? Kalau bulan Ramadan kan pengampunan Allah mudah. Jangan sampai kita tidak dapat ampunan Allah. Artinya apa? Minta doa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya cuma ingin mengajak, yuk kita berdoa. Kita panjatin doa kita, urusan dunia, urusan akhirat, minta sama Allah. Insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala akan kabulkan. Minta biar dijauhin dari musibah, dari bala. Amin ya rabbal. Mohon maaf nih, kalau Allah menentukan ujian buat kita. Andai Allah menentukan ujian buat kita, waliyadzubillah, dari kata andai-andai. Ya, kalau kita ditentukan ujian nggak bisa kita rubah.
Kemarin masalah corona, ada yang bisa nentang corona? Enggak ada yang bisa. Ya, kalau udah Allah tentuin enggak ada yang bisa. Nentang apa juga, kalau Allah pengen kita sakit ya sakit. Kalau Allah pengen kita mati ya mati. Ada saatnya, enggak ada yang bisa. Dalam kaidah la ahad yahrub min qada'ihi wa qadarihi. Tidak ada satu manusia pun bisa lari dari ketentuan Allah. Enggak ada yang bisa lari dari takdir Allah. Jadi kalau Allah mau menentukan sesuatu terjadi, pasti terjadi. Nggak mungkin berubah, nggak mungkin kita lari. Makanya mohon maaf, ilmu itu ada yang diwajibkan kita pelajari, ada yang sunnah, ada lagi ilmu yang haram dipelajari, jangan dipelajari. Apa diantaranya? Namanya ilmu nujum. Ilmu nujum ini diharamkan. Kenapa diharamkan? Karena ilmu nujum ini kalau bahasa kitanya ilmu perbintangan. Contohnya yang suka dipakai anak-anak muda, zodiak. Itu ilmu perbintangan, haram. Haram. Orang yang lahir bulan Januari kerjanya di air, yang bulan April kerjanya di api apa di mana, hasil ya kan macam-macam tuh, perbintangan haram. Apa alasan diharamkannya? Karena ilmu ini dipakai buat meramal. Orang suka meramal apa yang terjadi besok, lusa, minggu depan, tahun depan, dan ramalannya belum tentu benar. Ya, kenapa? Karena andai kita tahu apa yang terjadi besok, lusa, minggu depan, kita nggak mampu merubahnya. Nggak bisa dirubah. Ilmu nujum boleh dipakai cuma 3 hal. Dan ini pun disebutnya bukan ilmu nujum, ilmu falak. Apa yang pertama? Untuk tahu kemana arah kiblat. Itu boleh. Yang kedua, untuk tahu kapan masuk waktu sholat. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Boleh pakai itu. Yang ketiga, untuk tahu kapan masuk waktu Ramadan, kapan masuk waktu Idul Fitri nih. Yang ngeker-ngeker itu pakai ilmu namanya ilmu falak. Ya kalau disebutkan dalam bahasa umumnya ilmu nujum juga sama, cuma dipakainya bukan buat hal meramal. Dipakainya untuk mengetahui masuknya waktu sholat, masuknya waktu puasa dan lain sebagainya. Ini aja yang boleh. Karena ilmu itu dipakai untuk orang-orang banyak meramal. Kenapa? Karena kalaupun kita tahu apa yang terjadi besok, lusa, minggu depan, kita nggak mampu merubahnya. Tapi ada satu hal yang bisa merubah ketentuan Allah. Ada satu hal yang bisa merubah takdirnya Allah. Apa yang disebutkan oleh Nabi, la yaruddul qadha illa du'a. Tidak ada yang bisa merubah ketentuan Allah kecuali doa. Karena setiap doa yang kita panjatkan naik ke atas langit. Kalau ada ketentuan kita yang mungkin tidak indah, yang mungkin tidak baik yang akan terjadi kepada kita, itu berubah karena apa? Karena doa yang kita panjatkan. Yang mana Allah yang maha menentukan bisa dan mampu ingin merubah itu segala sesuatunya yang mungkin buruk terjadi menjadi indah. Kayak kita nih ngaji, ibadah, sholat subuh, puasa dan lain sebagainya. Amal kita tiap waktu naik. Di atas nih ketentuan kita berputar. Nah ketika amal kebaikan seorang manusia naik ke atas langit, itu berputar dengan keburukan karena kebaikannya, karena amal solehnya. Maka berubah yang tadinya ketentuan buruk untuk dia merubah menjadi baik. Ini barokah daripada ibadah, barokah dari kebaikan, barokah dari amal-amal soleh. Makanya nggak ada yang bisa merubah ketentuan Allah kecuali doa. Andai Allah tetap mau uji, andai tetap Allah memberikan ujian, ya nggak ada yang bisa lari. Tapi kalau orang yang diuji, namun dia banyak berdoa, banyak meminta, banyak mengemis kepada Allah, Allah pasti berikan keberkahan dalam doanya. Walaupun diuji, Allah kasih 3 hal. Karena kita nggak bisa lari dari ujian ya. Mohon maaf, nggak bisa. Saya ada satu jamaah saya, masya Allah Pak, kayanya luar biasa tadinya. Mobilnya banyak. Suatu hari saya bilang, nak, jangan maksiat, jangan ngelakuin dosa. Ente bakal hancur hidup ente dunia akhirat kalau ente ngelakuin dosa. Ente taubat, tinggalin nih dosa ini, dosa ini. Subhanallah Pak, dia dengerin. Dia taubat, dia nggak mau ngelakuin itu dosa. Tapi abis dia dengerin, dia taubat, dia nggak mau ngelakuin itu dosa. Tiba-tiba hartanya habis, duitnya habis, mobilnya semua dijual. Tahu-tahu datang ke saya ngomong, Bib, saya dulu sering maksiat, duit saya banyak. Sekarang saya taubat ngikut Habib, saya nggak punya duit. Nah, saya nih disalahin nih sama dia. Saya jadi disalahin ya. Ya kita kan ngajak kebaikan, ngajak supaya dia taubat, dia benar, dia baik. Cuman kita jadi disalahin. Saya bilang tunggu dulu, ente jangan nyalain anak. Saya mau tanya begini, mohon maaf ya, mohon maaf saya bilang.
Mungkin ini dulu yang ente dapat nih, harta, kaya, mobil, ini dan lain sebagainya, ente nggak pernah sadar. Mungkin itu dari hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Ketika ente bertaubat, Allah ingin bersihin ente. Yang buruk, yang haram, yang dosa itu dijauhin. Jadi mohon maaf, jangan kita bilang kita diuji sama Allah menjadi tanda murkanya Allah, enggak juga. Para nabi diuji, Pak. Para ulama diuji. Dan masing-masing punya tingkatan ujian beda-beda. Ada orang punya tingkatan ujiannya Masya Allah berat. Orang-orang berat. Kita aja ngerasa diri kita ujian berat. Apalagi orang-orang soleh, ulama, ujiannya berat. Saya kalau ngelihat nih banyak sekarang ulama, orang soleh yang ujiannya berat. Kalau saya pikir-pikir, saya renungin, ya Allah, luar biasa. Banyak orang yang Allah tempatin pada ujian yang sangat luar biasa beratnya. Kalau saya ditempatin di tempat mereka, saya jujur nggak bakal sanggup. Mungkin nggak kuat. Tapi Allah memberikan kekuatan buat mereka. Karena apa? Satu kuncinya, satu. Karena mereka nggak pernah lepas membersamai dirinya dengan Allah. Walaupun diuji, senang, susah, sedih, bahagia, selalu bersama Allah. Nggak pernah lepas doa. Makanya saya sebut, andai kita diuji, tapi kita rajin berdoa, Allah bakal kasih 3. Pertama, Allah bakal kasih sabar. Kedua, Allah bakal kasih ketenangan hati. Diuji tapi sabar, diuji tapi tenang hati. Yang ketiga, Allah pasti akan memberikan kekuatan kita bisa menjalani ujian kita. Ya mohon maaf, berapa banyak orang diuji, nggak dikasih sabar, nggak dikasih ketenangan hati, nggak dikasih kekuatan menjalankannya, hancur hidupnya. Tapi kita alhamdulillah, kemarin ujian rata semuanya kena corona. Urusan corona semuanya, mau yang kaya, mau yang miskin, mau ustadz, mau jamaah, semua kena. Ya, semua kena ujian. Tapi apa? Alhamdulillah Allah kasih kita bisa jalanin. Kita dikasih kekuatan, dikasih kemudahan. Ya walaupun pincang-pincang dikit dah. Tapi apa? Allah berikan kemudahan. Karena apa? Barakah doa. Kencengnya doa jamaah yang hadir, Masya Allah. Kemarin-kemarin waktu corona doanya luar biasa kenceng. Tuh barokah yang namanya doa. Makanya saya peseni, jangan pernah lepas doa. Jangan pernah berhenti doa. Terus minta sama Allah. Terus mohon sama Allah Subhanahu wa taala. Perkara dunia aja kita mohon, apalagi perkara akhirat. Yang namanya ujian, manusia nggak bisa lari dari ujian. Sedih, manusia nggak bisa lari dari sedih. Tapi nih ada satu pelajaran. Nabi SAW juga pernah ngerasain sedih. Waktu Nabi SAW ngerasain sedih, sampai Allah turunkan firman-Nya. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Kata Allah kepada Rasulullah, kami telah tahu bahwa sedihnya hatimu dengan ucapan mereka. Siapa? Orang-orang kafir Quraisy yang menghina Nabi. Jadi Nabi ngalamin sedih. Diuji Nabi oleh orang-orang kafir Quraisy nih yang hina Nabi, jelekin Nabi, nyaci maki Nabi. Bahkan bukan hanya ucapan saja ya. Nabi SAW lagi sholat ditaruh kotoran. Nabi pernah ditimpuki ketika berdakwah. Tapi di saat itu Nabi ngerasain sedih. Nabi nggak ngeluh. Cuman kerasa sedih wajar. Manusia dibuat sedih nggak wajar. Manusia dibuat sedih nggak hatinya nggak sedih, nggak punya hati namanya. Nabi SAW sedih, tapi Nabi nggak ngeluh. Cuma apa? Allah kasih kuncinya tuh. Allah tahu. Makanya dalam makna ayat ini, mohon maaf saya sampaikan, kita punya masalah, kita punya kesedihan, kita punya kesulitan, jangan khawatir. Allah tahu. Apa masalahnya? Ibu-ibu minyak goreng naik. Allah tahu bu, tenang aja. Bapak-bapak bensin naik, Allah tahu. Jangan bingung. Saya emang kagak bingung. Walaupun kadang-kadang ngisi bensin, Masya Allah, biasa ngisi bensin 350.000 udah full. Ini 500.000 kagak full. Ya, bensinnya mahal, bensinnya naik. Enggak, saya mah kagak bingung pak. Saya kagak bingung, saya kagak pikirin bensin mau berapa aja, masa bodoh. Cuman berasa aja pas bayar. Bingung mah enggak, berasa aja. Ya, jadi kita nggak usah bingung, nggak usah khawatir. Allah tahu apa masalah kita nih. Semua yang punya masalah masing-masing Allah tahu. Nah kalau Allah tahu, maka kita kembali pada Allah, minta pertolongan Allah, minta bantuan Allah, minta kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan khawatir. Makanya apa kata Allah? Allah kasih kuncinya nih buat kita semua yang punya masalah, punya kesulitan. Fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin. Ayat itu apa Allah sebutkan? Maka kuncinya bertasbihlah kepada Allah. Apa makna bertasbih? Kita mengucap Maha Suci Allah. Artinya Maha Suci Allah apa yang ada dalam pikiran kita. Artinya tasbih itu adalah tidak menyandarkan sifat yang tidak layak kepada Allah.
Kita diuji jangan bilang, ya Allah kenapa diuji, ya Allah, Allah nggak adil, Allah nggak cinta, Allah nggak sayang. Ini namanya menyandarkan sifat yang tidak layak kepada Allah. Tapi justru sebaliknya, bihamdi rabbika, kita puji Allah. Alhamdulillah ya Allah, saya ditempatin di ujian ini, pasti ada hikmahnya, pasti ada kebaikannya. Itu dia. Nah kuncinya, wa kun minas sajidin, jadilah kalian orang-orang yang sujud. Apa makna sujud? Ay sholah. Jadi kalau kita punya masalah, kita punya problema, kita punya kesedihan, sholat. Dan bahkan mohon maaf, banyak orang mengeluh, ada punya masalah, punya problema, saya boleh katakan, coba cek sholatnya bagaimana. Yang wajibnya bagaimana sholatnya. Tapi ini makna ayat ini bukan ke situ saja. Ayat ini maknanya adalah kalau kita sedih, bangun sholat 2 rakaat, minta sama Allah pertolongan. Dan kenapa dengan kata as-sujud? Kenapa enggak ruku? Karena sujud ini agrabu ma yakunul abad min rabbih. Tempat yang paling dekat antara kita dengan Allah itu waktu sujud. Memang kelihatannya rendah, kita membungkuk, tapi hakikatnya tinggi, mulia di sisi Allah orang-orang yang sujud. Mulia di sisi Allah. Dan ketika dia berbisik nih, baca subhana rabbil a'la bihamdi, dia ucapin, dia keluhkan apa yang ada dalam hatinya, mintanya, harapannya, itu walaupun berbisik dengan bumi, suaranya terdengar sampai langit Allah. Tuh, orang yang sujud. Makanya jangan direndahin. Dengan kata sujud ini sampai Nabi SAW mengatakan, kalau hamba berdiri sholat, Allah hapuskan satu kesalahan, Allah berikan 1 derajat tinggi di sisi Allah. Setiap dia sholat diangkat. Ibu tadi sholat subuh diangkat, nanti sholat zuhur diangkat, satu. Dimuliakan oleh Allah. Dan apa kata Nabi? Fastaghfiru minas sujud. Perbanyak namanya sujud. Sampai ada sahabat Nabi minta supaya bisa nemenin Nabi nanti di surga. Nabi cuma bilang apa? Aini ala dzalik bi kathratis sujud. Bantu saya supaya nanti kamu bisa bersama saya di surga dengan memperbanyak sujud, kata Nabi. Nah, sujud itu tempat sebaik-baiknya kita mengeluh. Tempat sebaik-baiknya kita curhat. Tempat sebaik-baiknya kita minta. Tapi orang kita enggak. Masya Allah. Ngeluhnya sama media sosial. Banyak nih orang-orang kita greget. Udah kesel nih, greget ya. Bawaannya pengen nulis status. Dia tulis nih. Saya sampai tanya, kenapa ente tulis? Biarin beb, biar dia baca, biar dia tahu. Kenapa dia belum bayar utang? Saya bilang. Ya, menulis sampai urusan utang aja ditulisin di status. Ya, kan ada orang yang begitu ya, greget. Ya mohon maaf, saya sampai nih buat jamaah. Yang namanya kita ngeluh, curhat di media sosial, yang lihat, yang baca ada 2 orang. Yang pertama orang yang suka sama kita, senang sama kita. Yang suka sama kita, yang demen sama kita, yang senang sama kita, belum tentu bantuin kita. Dia baca keluhan kita, dia baca curhatan kita, enggak bakal bantuin kita, belum tentu. Yang kedua udah jelas-jelas orang yang enggak suka sama kita, enggak senang sama kita, enggak demen sama kita. Dia baca keluhan kita, curhatan kita, maka dia akan menjadi orang-orang yang menertawakan kita. Tuh lihat, dia galau, dia hancur, dia rusak, dia rapuh tuh. Makanya mohon maaf, sebaik-baiknya curhat, sebaik-baiknya ngeluh adalah ketika kita sujud, sholat. Dan Allah menjaga rahasia kita, keluhan kita, masalah kita, problema kita. Yang sujud nangis, Allah jaga tangisan kita. Coba kalau nangis depan orang, langsung dibilang cengeng kita. Tapi Allah jaga, Allah tutupin. Yang ngeluhin dosanya, minta ampunan dosa, ditutupin sama Allah. Bahkan mohon maaf, kita punya dosa nih, kita nggak boleh ngomong, Ustadz saya ngelakuin dosa gini, kira-kira diampunin nggak? Jangan. Gak usah ngomong aja, Ustadz saya pengen taubat, saya pengen jadi orang baik. Begitu, gak usah nyebutin dosa. Tapi mohon maaf, kalau sama Allah nggak bisa nyebutin. Ya Allah saya ngelakuin ini, saya jatuh dalam ini, ya Allah ampunin saya. Minta sama Allah pengampunan ketika kita sholat. Nah terakhir di ayat tersebut Allah kasih kunci. Ini yang saya mau sampai ini mohon maaf saya mengambil waktu panjang bener nih. Mumpung sekali-kali disuruh ceramah di sini ya. Kan belum tahu besok-besok bisa ceramah lagi di sini. Boleh ya Pak ya? Besok juga udah tinggal lebaran, udah pada libur kali hari ini. Ya. Nih, ini kata kunci dari Allah buat kita. Yang sekarang bertanya, apa sih yang harus kita tempuh dalam hidup kita sekarang? Apa kata Allah setelah Allah sebutkan? Allah kasih kata kunci, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Nih kata kuncinya. Sembahlah Allah sampai datang yang namanya keyakinan, artinya kematian. Jadi tugas kita, kepentingan kita
Apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita adalah fokus, lurus, istiqomah, ibadah sama Allah. Ini tugas. Jadi kita nggak usah peduli A, B, C, D. Masalah kita, problema kita, kesulitan kita. Maknanya apa? Udah jalan aja. Apa yang harus kita lakukan? Lakukan. Perintah-perintahnya jalankan. Larangannya tinggalkan. Tugas kita beribadah. Nah, dengan makna ini artinya apa? Masalah kita, kesedihan kita ada batasnya. Ada waktunya. Udah kamu fokus aja ibadah. Ada orang hidup punya masalah dari lahir sampai mati. Masalah melulu. Nasibnya sial amat itu orang. Ada orang dari lahir sampai mati sedih melulu. Ada? Enggak. Pasti ada masanya seneng. Ada masanya susah. Rezeki sehari-sehari. Kadang bagus. Kadang alhamdulillah. Kadang sulit. Semua ada masanya. Ada waktunya. Ada masanya. Ada waktu. Tinggal kita yang fokus di ibadah. Ayo yang harus kita tempuh ibadah nih, jangan sampai lepas. Ya mohon maaf, di saat kita senang, di saat kita bahagia, jangan lepas ibadah. Ini pesannya. Ini besok lebaran, mau mentang-mentang senang silaturahmi, boleh silaturahmi ke sana ke sini sampai lupa sholat. Kayak bapak-bapak sama ibu-ibu ngawinin anak, kondangan rame saking penuhnya sampai lupa sholat. Ada. Ya, tuh. Dan pesan saya yang kedua, lagi susah, sedih, punya masalah, seberat apapun masalahnya, jangan lepas ibadah. Jangan ditinggalin ibadah. Pokoknya kita tetap fokus lurus. Fokus lurus. Mohon maaf nih, andai hidup kita goncang nih. Diri kita goncang, masalah, problema diri kita nih. Tetap jangan lepas ibadah. Andai keluarga kita goncang nih, istri, anak kita goncang, ada masalah, jangan lepas ibadah. Bahkan mungkin masalah kita harus kita kembalikan pada ibadah supaya Allah beri jalan keluar, beri kemudahan. Mohon maaf, andai kampung kita goncang, andai negeri kita goncang, andai dunia ini goncang, tetap fokus ibadah lurus, dah nggak usah mentingin A, B, C, jangan ke bawah arus, jangan ke bawah ke sana ke sini, tetap fokus. Ini manhaj yang terbaik, ini manhaj yang menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Ya mohon maaf, orang-orang kita sekarang banyak ke bawah arus, entar ke sana, entar ke sini, entar ke sana, entar ke sini. Ngikut sama berita, sama isu, masya Allah, kepengaruhnya luar biasa. Sampai saya kalau boleh pesan, mohon maaf ya, bapak, ibu, anak muda sekarang, kalau habis ini dengerin berita, isu, kabar yang nggak menambah semangat kita dalam ibadah, lebih baik nggak usah didengerin. Berita-berita kita baca yang nggak menambah semangat kita dalam mencari ridho Allah, nggak nambah semangat kita dalam sholat, dalam puasa, dalam ngaji, lebih baik nggak usah didengerin. Kenapa? Karena cuma mempengaruhi kita. Berapa banyak orang greget baca berita? Berapa banyak orang kesel hatinya baca berita? Makanya lebih baik apa? Nggak usah. Akhirnya jadi pengaruh yang luar biasa. Saya kasih contoh, mohon maaf ya, ini contoh. Berapa tahun yang lalu mau Ramadan, orang sibuk-sibuk sama Piala Dunia. Berita Piala Dunia, Ramadan mau puasa, mestinya sibuk ibadah, sibuk banyakin amal soleh, sibuk nonton bola. Berapa tahun yang lalu juga mau Ramadan sibuk sama politik, sama pemilu. Jadi presiden enggak, jadi pemimpin enggak, kita yang sibuk, kita yang repot. Sampai bapak-bapak di mana-mana ngomongin pemilu aja, capek. Berapa tahun yang lalu Ramadan sibuk sama corona. Nggak tahu tahun ini Ramadan sibuk sama apa? Minyak goreng apa? Wallahu a'lam. Intinya udah nggak usah ke bawah, ke sana ke sini. Sampai mohon maaf, saya lihat orang banyak kepengaruh. Akhirnya apa? Ibadah enggak, sumpek ya. Sampai kemarin Pak, ini kisah nyata. Sebelum Ramadan, saya kuliah subuh juga sama di satu masjid, saya nggak sebutin masjidnya. Tiba-tiba ada bapak-bapak datang sama saya, habis saya selesai ngajar, datang bapak-bapak. Mukanya serius. Ngomong sama saya, "Beb, ini gimana ya Beb ya? Ini dunia kacau Beb. Ini Rusia sama Ukraina perang Beb. Ini dampaknya luar biasa Beb. Ini gini. Saya bilang, ya Allah Pak, ini masih subuh Pak. Saya bilang masih subuh, mau ngapain mikirin Rusia sama Ukraina? Saya bilang, saya sampai godain, mohon maaf ya, ini Rusia sama Ukraina mau perang, insya Allah rudalnya nggak bakal nyampe ke Kemayoran. Saya bilang, mau ngapain kita pusingin? Mau ngapain kita pikirin? Saya sampai godain, Pak, mohon maaf ya, saya lagi mikirin nih, ini pagi-pagi pengen beli nasi uduk di mana saya kagak tahu. Itu yang saya pikirin. Bukan yang ngurusin Rusia sama Ukraina, mau ngapain? Bukan tugas kita Pak. Hal bukan porsi kita mikirinnya. Ya mohon maaf ya, ada hal yang bukan porsi kita mikirin. Apa masalah yang terjadi? Ada porsinya Pak, ada tugasnya. Ada masing-masing punya tugas.
Kayak saya nggak perlu mikirin A. Tugas saya mikirin bagaimana caranya mengajak kita semua ke jalan Allah. Nggak ngurusin pilihan politik, wala ini nggak, itu bukan tugas saya. Jadi salahin saya Pak, kalau saya nyuruh Bapak milih politik, salahin saya. Itu bukan tugas Habib, bukan. Itu bukan tugas kita. Tugas kita adalah mendekatkan diri kita kepada Allah. Ayo, raih rahmat Allah, raih ridho Allah. Ini yang harus kita fokuskan. Jadi pesan saya, tetap lurus saja udah, istiqamah, dan pegang omongan saya. Andai apapun yang terjadi di dunia, bukan cuma di negeri kita, di dunia, kalau kita tetap fokus, lurus, istiqamah, ibadah, Allah bakal berikan keselamatan buat kita dunia dan akhirat. Makanya mudah-mudahan semua kita diselamatkan oleh Allah. Dijadikan kita semua ahli taqwa, ahli ibadah. Jadikan kita semua orang-orang yang soleh, solehah, yang meraih ridho Allah dan mendapatkan ridho Allah. Dijadikan kita hamba-hamba yang diberikan kekuatan untuk terus beribadah pada Allah. Allah jadikan Ramadan kita, setiap sholat, puasa kita, apa yang kita dirikan semua diterima oleh Allah. Amal kita, sedekah kita, ruku kita, sujud kita semua digabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita minta pada Allah barakah semua yang hadir, barakah Ramadan, barakah pengajian subuh di masjid ini. Mudah-mudahan Allah angkat setiap musibah dari negeri kita dan seluruh negeri kaum muslimin. Allah jaga semua umat muslim dimanapun mereka berada. Mereka saudara-saudara kita yang pulang kampung dijaga sama Allah, dilindungi sama Allah. Kembali selamat, afiat tanpa kekurangan, membawa kebaikan dunia dan akhirat. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Fa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu ala Muhammad sallallahu